Dan nanti kesannya jadi kayak makanan mewah. Oke. Tambahin deh ya. Tada! Jadi udah ada telurnya. Bersama saya Debbie Jamuri, your favorite naturopathic practitioner. Hari ketiga Ramadan Cooking Club. Teman-teman, kalau yang nonton Hai Jo, kalau yang nonton video saya kemarin dengan Jo, itu videonya kemarin saya ada kesalahan teknis, jadi tidak tersave di IG saya, di live IG saya, di IGTV saya, tapi ada di Jo ya, di akunnya Jo. Nanti aku akan download, tim aku akan download dan post di punya aku ya, di akun aku, dan tentunya akan ada di YouTube channel aku nantinya. Teman-teman, aku tuh ini masih berhubungan dengan yang kemarin. Jadi aku pengen, hai Bu Lulu, aku pengen memberikan ide sama teman-teman. Gimana sih caranya Bu Debbie tetap makan sehat, tapi nggak seribet itu dan bisa bervariasi. Dan aku pengen memberikan informasi ke teman-teman semua kalau kayak karbohidrat ya, itu sebaiknya kalau kita kepengen sehat, baik secara hormon kita bagus, pencernaan kita bagus, penyerapan nutrisi kita bagus, sebaiknya kita variasikan sumber makanan. Nah, kemarin saya bikin oseng-oseng tumis daging saya. Ya, nggak tahu ya, itu sebenarnya judulnya apa, ikut di chili, ikut di bolognese sauce, tapi nggak ada saus tomatnya karena beberapa orang, apalagi kalau yang punya autoimun ya, itu biasanya sensitif sama tomat. Di aku sih nggak ada autoimun, cuman anak aku memang sensitif sama tomat. Jadi makanya aku kalau bikin daging-dagingan, terutama kalau buat anak-anak, aku nggak pakein tomat. Jadi tomat pun aku tuh makan bener-bener sekali-sekali sekarang gitu, nggak yang aku expose terus gitu, atau tiap hari harus ada tomat. Nah, aku tuh mau memberikan ide buat teman-teman semua. Ada beberapa ide. Ide pertama, kemarin kan aku udah bikin si tumis daging itu menjadi tiga tampilan. Tampilan pertama adalah kemarin dengan pasta, lalu dengan nasi. Waktu itu aku pakai nasinya, kemarin aku pakai nasinya nasi hitam, jadi bukan nasi putih gitu. Nah, teman-teman tuh kalau bisa variasikanlah sumber karbohidrat kita. Jangan kita tuh makan nasi putih setiap hari, itu lagi 3 kali sehari. Sahurnya nasi putih, buka puasanya nasi putih. Kenapa gitu? Takutnya nanti kita nggak akan mendapatkan nutrisi yang sempurna, yang optimal. Bahkan kan di Kemenkes RI, WHO pun memang sudah menyarankan variasikanlah makanan utama kita, begitu. Starchy veggie apa nggak cocok untuk pencernaan yang masih bermasalah? Enggak kok, yang nggak cocok itu yang grains Bu, yang grains. Jadi kalau ibu bilang starchy veggie, nggak semua starchy veggie ya, jadi lebih ke grains. Kalau ibu mau hindarin grainsnya duluan yang dihindarin. Nah teman-teman, kreasi pertama adalah saya akan menggunakan butternut squash. Nah, siapa yang tahu butternut squash dan siapa yang memahami kalau butternut squash ini adalah karbohidrat? Karbohidrat yang tinggi vitamin A nya tinggi sekali, vitamin C nya tinggi sekali, dan seratnya tentunya, dan ini bijinya ya jangan dibuang, bijinya luar biasa banget, penuh dengan zinc gitu ya. Kalau mau diolah bisa diolah, terus bisa dibuat cemilan, bisa buat kue, bisa dibikin dihaluskan. Jadi jangan buang-buang makanan. Pamali kalau katanya papa saya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kreasi pertama kita bisa menggunakan ini. Ini kebetulan saya dapatnya yang cengkoknya cuma dikit nih. Biasanya kan agak deepnya ya. Nah, kita sebenarnya bisa lakukan kita keruk sedikit. Kita bisa keruk sedikit ya, biar ada tempat buat variasi nih. Nanti saya tunjukkan ya gimana caranya memvariasikan. Biar nanti juga ini bisa dihidangkan langsung di tengah-tengah meja, teman-teman. Jadi keluarga bisa menikmati. Jadi ini akan saya panggang.
daging yang kemarin saya masak. Vlogging sejati, jadi ya seadanya saja ya. Nah ini dagingnya saya masukin, kemarin sudah saya kotak-kotakin begini, sebagian masuk freezer, sebagian masuk kulkas. Oke. Nah, biar sedikit berbeda rasanya teman-teman, ini namanya variasi memasak ya. Nah ini saya akan tambahkan sedikit keju organik. Kalau teman-teman tidak ada masalah dengan keju, ini boleh sekali-sekali tambahkan. Terus kita bisa ceplokin telur di atasnya. Tapi ini kita bisa panggang dulu. Saya akan panggang dulu. Nanti saya akan ceplokin telur, biar nanti telurnya itu nutupin semua gitu. Jadi di bawahnya ada keju yang lumer, lalu ada telur di atasnya. Nih, saya taruh di sini ya. Ini taruh telurnya di atas. Jadi sekalian dimasak berbarengan. Gitu. Tuh lihat ya. Ini saya akan masukin ke dalam oven. Kalau nggak punya oven bisa taruh di atas panci seperti ini. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, bisa juga gini kalau nggak punya oven ya, jangan sedih teman-teman, bisa taruh begini aja. Oke, taruh begini aja, ini sama aja. Malah ya mungkin rasa-rasanya nanti kalau mau dapetin rasa-rasa kayak gorengan gitu ya, seakan-akan kayak digoreng tapi nggak digoreng, itu bisa ditambahin dengan olive oil atau minyak zaitun pas sudah mau disantap. Jadi dapat minyak-minyaknya. Kita juga harus mengkonsumsi fat. Nah, lalu teman-teman kita akan masuk ke kreasi kedua ya. Kreasi kedua adalah saya akan membuat nah ini saya akan mengajarkan teman-teman semua gimana caranya bikin mash. Kalau mash kan kebanyakan orang-orang taunya potato. Sebenarnya mash itu bisa dibuat dari macam-macam. Bisa pakai butternut squash, bisa pakai sweet potato. Nah ini mash cara saya ya. Ini tadi saya udah kukus saya sudah kukus si butternut squashnya. Jadi setengah saya bikin buat tadi dipanggang, setengah saya kukus begini aja ya. Nah kita akan keruk. Sebenarnya gitu kalau teman-teman berani sih bisa semuanya aja kita hancurin. Ini mau pakai kulit apa enggak nih? Kalau mau pakai kulit bisa. Kalau enggak bisa pakai dagingnya aja. Kalau yang baru belajar, kalau saya sih biasa pakai kulit. Kalau yang baru belajar dagingnya aja ya. Nah ini bisa buat MPASI juga teman-teman semua. Ini kita tunjukin ya. Bagus buat MPASI, bagus buat yang punya masalah pencernaan. I will show you. Ini luar biasa. Endes tralala. Dan nanti kesannya jadi kayak makanan mewah banget. Padahal sih dari bahan yang sama, dari masakan yang saya masak bersama Jo kemarin. Jadi kalau yang ketinggalan nanti saya posting di akun saya juga ya. Saat ini ada di akunnya Josephina. Ini tuh jadi ini kan tidak terlalu starchy ya. Dia walaupun karbohidrat tapi tidak terlalu starchy, malah enggak starchy banget lah ini malah. Dan ini aman buat orang-orang yang punya masalah pencernaan. Dan ini tuh bagus banget buat orang yang suka sakit perut. Ini tuh berdasarkan penelitian ya. Memang yang namanya butternut squash itu tuh bisa membantu menyembuhkan pencernaan. Ini penelitian ini loh ilmiah. Jadi biasakan ada sup labu, ada seperti ini ya. Nah, ini nah teman-teman boleh pilih. Kalau mau yang vegan version nggak usah pakai butter, jadi pakai olive oil aja ya. Sekitar 1 sendok makan. Nah saya kan
bagi teman-teman yang udah nonton saya masak ya, tahu kalau saya itu seneng banget sama yang namanya bawang putih. Nah teman-teman kalau yang masih ketinggalan, terima kasih, masih yang ketinggalan Ramadan Cooking Club saya tahun lalu, saya tunjukin ya gimana caranya mengaktifasikan bawang putih. Boleh nggak pakai bawang putih ya teman-teman ya, kalau yang nggak terlalu suka. Kalau saya kan memang pencinta bawang putih, dan bawang putih itu luar biasa manfaatnya, bisa menurunkan darah tinggi. Tapi harus begini ya, ujung atas ujung bawah dipotong, diamkan 5 menit. Diamkan 5 menit. Ini saya sekalian nanti saya mau bikin salad habis ini. Ya, diamkan 5 menit, nanti baru kita hancurkan. Nanti setelah dihancurkan, ya entah itu dipotong atau dihaluskan, diamkan lagi 5 menit baru kita masak. Dengan cara seperti ini kita membuka atau menyakiti menyakiti bawang putihnya, sehingga bawang putihnya istilahnya ya mengeluarkan marah, terus mengeluarkan bahan aktifnya yang namanya allium, alisin, yang merupakan anti kanker, antibakterial, antiviral, dan anti lainnya. Luar biasa sih bawang putih ini ya. Cari yang sealami mungkin. Nah, seperti ini. Nih, diamkan 5 menit, nanti baru kita hancurkan, baru kita 5 menit lagi, baru kita olah. Nah, tambahkan sedikit garam, sedikit aja, yang banyak-banyak ya. Dan ini gampang banget bikin mash sebenarnya, dan bisa teman-teman variasikan ya, mau pakai apa. Nah, tambahin susu, saya pakai susu kelapa. Nah, teman-teman boleh pakai thyme, boleh pakai oregano. Saya pakai dill. I love dill karena dill itu tuh agak manis ya, dan ini tuh buat teman-teman yang punya masalah menstruasi yang bikin sakit seperti itu, ini tuh bagus banget teman-teman. Nah, ini tinggal di aja gini ya. Ini investasi nih, beli beginian. Kalau enggak lebih lama giniinnya. Ini boleh sambil dinyalakan, apinya kecil. Karena kita pakai olive oil ya, kita nggak mau oil banget gitu ya. Aja teman-teman, ini mashing. Jadi kalau teman-teman sukanya creamy bisa pakai butter ya, bisa pakai susu kelapa. Tuh, saya memang sekeluarga pakai susu kelapa sudah lebih dari 12 tahun sekarang. Nah, semakin teman-teman mash gitu ya, semakin halus. Jadi sesuaikan dengan selera teman-teman juga gitu loh. Kalau saya nggak suka ada serat-seratnya, keluarganya gitu kayak suami saya, ya boleh. Nah, saya anjurkan sih teman-teman cemplungin nih yang namanya sedikit kunyit ya. Saya kan selalu ya masukin kunyit ya. Kenapa? Jadi kunyit itu tuh nggak perlu kayak teman-teman bikin menderita banget gitu loh. Jadi simpen, taruh aja di tempat-tempat yang nggak terdeteksi gitu. Nah, ini jangan lupa kalau pakai kunyit selalu masukin black pepper. Kalau ada yang nanya kalau saya GERD boleh ngomong black pepper. Bagi yang punya GERD silahkan ikutin micro habit saya dari tanggal 1 Januari dan pelan-pelan ikutin. Jadi GERD itu harus disembuhkan ya, asam lambung itu harus disembuhkan. Kenapa? Karena pencernaan itu adalah modal kita mendapatkan nutrisi yang akan memberikan makanan kepada sel-sel tubuh kita. Ini saya masukin black peppernya. Gitu. Udah. Sebenarnya anak-anak juga aman ya kalau MPASI mau diberikan rempah-rempah ya, sedikit aja. Itu menambah nafsu makan mereka malah, dan punya antiinflamasi. Nggak usah heboh-heboh kayak kita lagi bikin apa sih ya masakan-masakan Indonesia lainnya lah yang tinggi rempah ya, kayak rawon gitu, jangan, mild aja.
jajan buka puasa yang menarik. Kan kalau kita puasa itu kita kepengennya untuk menggugah selera, makanya kadang-kadang kita tuh beli takjil lah, lapar mata, apa segala macam. Boleh aja, tapi kita harus perhatikan yang tinggi nutrisi juga ya teman-teman. Nah, masukin. Tada. Ya kan? Cakep nggak? Buat antaran juga cakep ini. Nah, tadi saya nggak pakai bawang putih ya. Karena saya pakai bawang putih, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman ini pakai yang nggak pakai bawang putih aja. Nah, ini saya taburin keju. Sekarang keju bisa pakai keju kambing juga bisa, keju nabati juga bisa bikin banyak mede ya. Udah deh, nanti kita bisa dikukus atau bisa dipanggang. Saya akan panggang karena lebih seksi aja kelihatannya, ya kan? Siap. Nah, kita akan masuk ke ketiga. Alright, that's done. Jadi ini bikin mash gampang banget. Jadi mash ini teman-teman ya bisa dipakai buat makan apa aja, dan ini mash aku tuh memilih membuat butternut squash di awal bulan puasa adalah benar-benar murni kepengen membuka sampai berlipat ngomongnya, membuka apa ya, keinginan teman-teman untuk mengeksplor karbohidrat yang pertama, dan kedua ini memang sangat baik sekali buat pencernaan. Ini sudah ada seperti kayak air tajin ya, secara turun-temurun air tajin itu bisa melegakan masalah pencernaan. Nah, ini juga sebenarnya, dan ini banyak di Indonesia kan ya teman-teman ya. Dan ini tuh bisa nanti resepnya ini tuh bisa buat shepherd's pie. Tadi itu sebenarnya kayak mini shepherd's pie sebenarnya. Udah ada hatinya, udah ada dagingnya, udah nggak boleh kurang. Oke, saya akan ingat ya, cruciferous vegetables jangan ditinggalkan karena mereka adalah penyelamat kita yang bisa membantu detoksifikasi. Oke, nah ini saya bikin salad yang saya jamin teman-teman semua sekeluarga pasti bisa makan, siapapun Anda. Oke, nah ini kita akan, kalau yang nggak punya food processor gimana Bu? Ya udah beli ini aja, potato peeler ya, potato peeler. Ada kol yang ungu, biar nggak takut nanti anak-anaknya kalau ngeliat warna-warni dalam makanan. Ingat ya, kita itu punya tanggung jawab menciptakan generasi berikutnya yang cinta makan sehat. Dari mana mulanya? Dari keluarga. Daripada digoreng, saya kemarin ada nonton vlogger terkenal yang menyambangi satu usaha box itu yang pakai kol goreng. I just don't understand kenapa digoreng. Enak banget dimakan mentah-mentah. Asal tahu aja gimana cara makannya. Yang kalau suka ngelalap mah pasti suka. Tapi gini nih, banyak jebakan Batman ya pas lagi puasa. Saya makan sayur banyak kok Bu, saya tuh kan orang Sunda, pencinta sayur. Tapi karena hawa nafsu kita, udahlah apalah burger, pizza, apa segala macam, jadi sayurnya lupa dimakan. Suka sih dimakan apa enggak? Itu dia pertanyaannya teman-teman. Oke, ini udah nih. Nah, saya juga bisa menambahkan carrot. Nah, carrot itu udah saya ini juga bisa pakai ini ya, biar cepet nih. Saya udah carrot. Oke. Nah, saya akan sekarang bikin sausnya, dressingnya yang enak, yang
Beneran, saya ulek beneran. Jadi ingat teman-teman, kupas atas bawah. Nah, kita akan bikin dressingnya sekarang. Dressingnya kita akan mulai dengan, saya akan pakai yogurt. Nah teman-teman, yogurt itu kan salah satu probiotik food ya, which is makanan yang sangat saya sarankan saat kita berpuasa, harus ada yogurtnya. Tapi yogurt itu nggak selalu harus manis. Ya kan? Setuju nggak teman-teman? Setuju ya. Jadi bisa digunakan untuk sebagai salad dressing. Nah, saya akan sediakan di sini. Kayaknya kalau kita semua nih orang Indonesia senang dressing itu banyak ya. Lalu kita akan masukkan olive oil, teman-teman. Ingat, lemak sehat penting banget. Apalagi buat perempuan yang menjaga hormon kita tetap oke. Biar kita nggak gampang marah pas lagi berpuasa. Jadi niat untuk menjaga hawa nafsu itu tuh terbantu lewat nutrisi juga teman-teman. Nggak cuma ngarepin kadang ini orang suka nggak sadar, iman itu juga berhubungan dengan isi perut kita. Kalau kita terbiasa makan yang berantakan, nggak sehat, nutrisinya kurang, nah itu bisa mempengaruhi kemampuan kita mengolah emosi kita. Nah itu yang bisa menjadi mempengaruhi iman kita kan jadinya ya. Tambahkan sedikit garam laut, saya pakai sea salt ya, saya nggak pernah pakai garam merica. Oke. Nah teman-teman, boleh menambahkan sesuatu yang asam, boleh apple cider vinegar atau lemon. Nah ini juga gunanya untuk meningkatkan vitamin C dalam tubuh kita. Saya suka asam karena itu benar-benar memperbaiki pencernaan saya. Jadi anggap asamnya yang bilang asam-asam itu merusak pencernaan tuh ngaco ya. Hoax. Nah ini saya masukkan bawang putih yang saya campur dengan black pepper. Lalu saya tambahin sedikit kunyit biar nggak kelihatan tapi nyata ada dalam dikit aja. Saya udah taruh sendok kecil, jadi saya kira-kira aja ya teman-teman, seujung aja biar nggak terlalu berasa. Soalnya kalau temulawak ini dia agak kuat ya rasanya, ada bitter taste-nya. Nah ini saya tambahin dill lagi. Dillnya boleh yang alami ya. Teman saya pas lagi live banyak yang bilang punya dill di rumahnya. Dill ini buat yang punya PMS-nya sakit-sakitan, dill ini tuh bisa kayak painkiller. Udah deh. Kalau teman-teman suka bisa tambahin mustard, bisa tambahin paprika nih, kayak ada paprika ya, bisa tambahin kalau senang pedes-pedes, terserah teman-teman ya. Nah kita akan tambahin nih, saya ada sauerkraut di rumah. Siapa yang udah bikin sauerkraut tunjuk tangan. Sauerkraut ini luar biasa manfaatnya, dikit aja campurin ke tadi saladnya, jadi nyaru sama kolnya. Jadi kita harus pintar-pintar nih buat diri kita sendiri, buat keluarga sama bulan puasa ini. Gimana caranya supaya keluarga kita mendapatkan semua nutrisinya tapi dengan happy juga. Nah, kita akan masukkan daging yang kemarin. Ini udah selesai kotak-kotakin ya. Tuh, masukin dagingnya. Isi. Boleh dihangatkan dulu teman-teman kalau mau. Boleh langsung dimasukin. Boleh langsung dimasukin.
parsley juga kalau teman-teman suka ada di rumah. Jadi kebayangkan ini tuh bisa jadi side dish juga, bisa jadi makanan utamanya juga, terserah seleranya di mana. Aduk dan nikmati, ya kan? Ini juga bisa disimpan buat sahur. Mungkin nanti saya plating. Nah seperti itu teman-teman. Jadi udah ada 3 menu, berasal dari jauh berbeda kan sama kemarin, ya kan? Penampakannya beda, rasanya juga akan jadi jauh berbeda, tapi semua asalnya dari satu jenis makanan yang saya masak kemarin. Ya, nutrisi juga bisa berbeda gitu. Ada pertanyaan, sauerkraut, aku juga suka yogurt. Yes, daripada pakai apa itu namanya, mayones ya, jauh lebih sehat buat ini. Kayak koleslaw, yes betul, kayak koleslaw, tapi kan kalau koleslaw pakai mayones ya. This is much healthier. And rasanya pun seger, asam manis gitu-gitu deh. Terus ada lemaknya, ada segala macamnya, jadi full dan crunchy. Buat teman-teman yang doyan crunchy gitu, itu tuh masih crunchy, jadi ada sensasi di mulut kita juga. Telat join butternut squashnya tadi raw atau direbus dulu. Jadi butternut squashnya tadi bukan rebus, dikukus kayaknya, direbus dengan air dikit Bu. Jadi airnya biar sat doang, airnya tuh buat masak doang. Jadi nggak hilang nutrisinya. Saya hampir jarang ya ngerebus sayuran atau makanan saya tuh direbus tuh hampir jarang. Kukus atau dengan air sedikit. Jadi nanti dia sat airnya, sat itu bahasa siapa ya, bahasa mama aku. Sat atau turun airnya kering. Nah nanti itu matang sendiri atau bisa dimasukin di oven. Jadi sebagian ada di oven, sebagian ada yang di. Nah teman-teman, ini penampakan. Tada! Jadi udah ada telurnya dan bisa dibikin lebih cantik gitu di atasnya, bisa ditabur-taburin ini ya, daun-daun parsley biar tambah menggugah selera, ya kan? Saya jamin deh. Emang mungkin buat keluarga ini apa sih, aneh banget makanannya, tapi wis nutrisinya. Kita kalau puasa bukan hanya mencari pahala buat rohani, buat surga, tapi juga mencari kesempurnaan tubuh, kembali sehat. Itu salah satu dari iman kan ya teman-teman, memperbaiki kondisi tubuh. Lihat kebunku penuh dengan bunga, penuh dengan sayur piringku. Lihat piringku penuh dengan sayur. Jadi ini buat MPASI juga bisa, buat tambahan nutrisi. Gini bilang aja kalau misal suaminya gitu ya. Oke papa, boleh makan ayam geprek atau bebek geprek atau whatever geprek-geprekan. Tapi habisin dulu ininya. Gitu, kalau saya gitu ya sama keluarga saya. Habisin dulu ininya. Jadi saya tahu at least ada keseimbangan dalam nutrisi yang mereka asup. Jadinya hari ini ya, ada ini, ada indang. Ini kalau ada menu Korea yang kayak gini, jadi daging dalamnya begitu. Ini saya mengadopsi dengan cara saya saja. Nah ini tinggal dimakannya di sini juga bisa, nggak perlu dipakai piring gitu. Nggak perlu pakai piring lagi. Jadi langsung aja di sini. Butternut squashnya, kulit-kulitnya kalau mau juga boleh. Oke, kalau gitu teman-teman, semoga bermanfaat nggak hari ini cooking clubnya? Bermanfaat kan? Daripada fokus masak terus, coba kita bisa kan kreasikan masakan satu menjadi 6 cita rasa berbeda, 6 sajian berbeda. Jadi teman-teman tonton ya video yang kemarin, bikin satu jenis masakan, masukin ke freezer. Ada ide, bisa dibikin ini, bisa bikin itu, begitu. Oke, sip. Kalau begitu, salam sehat selalu. Sampai jumpa besok. Siapa yang mau masak bareng saya bisa hubungin DM Root of Life biar dijadwalkan kapan dan mau masak apa. Bye bye. Nesiana baru datang. Nah, sangat kan ya. Oke, amin. Semoga buka puasanya sehat selalu sama puasa, dan selalu ingat tujuan berpuasa itu adalah mengembalikan tubuh kita kembali fitri. Bukan hanya rohaninya, bukan hanya mentalnya, tapi juga fisiknya, organ-organnya kembali fitri, kembali
bisa produktif, kita bisa apa ya, ya kalau yang berdakwah, kalau yang mengajar, kalau yang bereksistensinya berbeda-beda silahkan. Jadi biar pandemi ini bukan menjadi alasan buat kita semua tidak beraktivitas dengan optimal. Mudah-mudahan imun sistemnya, kenapa hadir Ramadan di tengah-tengah kita, biar kita semua meningkatkan imun sistem tubuh kita. Karena kalau kita udah dapet herd immunity, kita bebas kembali seperti sebelum ada ini. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Take care. Jangan lupa untuk selalu nonton Ramadan Cooking Club setiap hari antara jam 2 sampai jam 6 sore.